Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hari ini sejumlah daerah di Indonesia bersiap melakukan pantauan Rukyatul Hilal penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di 3 lokasi. Ada Zevanya Sarah di Makassar, Febrian Ahmad di Semarang, dan Dana Pangaribuan dari Kota Medan. Kita akan ke Zevanya. Zevanya, seperti apa persiapan pemantauan hilal di sana? Ya, Sumi, BMKG Wilayah 4 Makassar ini rencananya memang akan melakukan pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah yang akan berlangsung di rooftop gedung GTC Makassar dan akan mulai berlangsung pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan melihat kondisi cuaca di Kota Makassar yang saat ini sedang mendung. Untuk mekanisme pemantauannya sendiri ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana nantinya yang berada di lokasi pemantauan hilal ini hanya dari tim BMKG saja. Tim Kemenak Wilayah Sulsel bersama Ormas Islam lainnya ini akan turut memantau melalui live streaming di kantor wilayah Kemenak Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Adapun juga dalam kegiatan pemantauan hilal kali ini tentunya menerapkan protokol kesehatan seperti penerapan physical distancing dan tidak membuat kerumunan. Oleh karena itu, untuk pemantauan hilal di rooftop gedung GTC kali ini hanya melibatkan 10 orang dari BMKG, dan jika pada tahun sebelumnya para awak media bisa diizinkan untuk ikut meliput kegiatan tersebut, untuk tahun ini jumlah awak media dibatasi dan diminta untuk memantau dari kantor Kemenak Sulsel demi menghindari terjadinya kerumunan. Sumi? Baik, kita bergeser ke Febrian di Masjid Agung Semarang. Febri, pukul berapa pemantauan hilal akan dilakukan dan siapa saja yang akan terlibat? Sumi, untuk pemantauan hilal yang akan digelar di Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang nanti akan dimulai rencananya pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Namun untuk persiapannya sudah dimulai sejak tadi pagi atau sejak pukul 10 pagi, dan juga nanti untuk persiapan menaikkan alat-alat ke atas Menara Masjid Agung Jawa Tengah ini akan dimulai pada pukul 2 siang nanti. Nanti rencananya ini akan dihadiri langsung oleh beberapa pihak, di antaranya akan ada dari Kanwil Kemenak untuk wilayah Jawa Tengah, kemudian juga akan ada beberapa ormas, di antaranya akan ada ormas dari NU, kemudian juga ada dari MUI, serta akan ada dari Muhammadiyah. Nanti hasil dari pemantauan hilal yang di sini akan langsung diberikan atau diserahkan kepada pihak pusat yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk dapat disidangkan atau menjadi bahan pertimbangan pada sidang isbat untuk dapat menentukan kapan tanggal 1 Syawal akan digelar. Kami juga tadi sempat berbincang dengan pengurus MAJT atau Masjid Agung Jawa Tengah yang juga menginformasikan kepada kami juga kepada warga yang ada di Jawa Tengah bahwa nanti di lokasi ini atau di MAJT tidak akan menggelar sholat id berjamaah, baik itu sholat id umum ataupun internal, dan ini juga sudah diambil keputusannya melalui rapat pengurus yang dilakukan pada hari Kamis kemarin. Pertimbangannya berpedoman pada fatwa MUI Pusat, kemudian juga sesuai dengan tausiah pertimbangan MUI Pusat dan juga MUI Jawa Tengah, nantinya ini tidak akan ada pelaksanaan sholat id berjamaah. Lebih detail mari kita simak bersama pernyataan dari Bagas Prakosa, Kasubag Menara dan Museum MAJT. Untuk MAJT sendiri sudah mendeklarasikan bahwa untuk besok tidak ada kegiatan sholat id karena mengingat ada pandemi di Semarang. Nah, itu MAJT sudah mendeklarasikan tidak ada sholat id di MAJT. Untuk maklumat sudah disebarluaskan di medsos, sama kita pasang baliho di kawasan MAJT. Sumi. Baik, terima kasih Febri. Kita bergeser ke Dana Pangaribuan di Medan. Dana, di mana lokasi pemantauan hilal akan digelar di Kota Medan? Ya, Sumi, untuk pemantauan hilal di wilayah Sumatera Utara dilakukan di 2 titik, yakni di kantor BMKG wilayah 1 Kota Medan dan juga stasiun geofisika Tuntungan Deli Serdang. Dan dalam pemantauan ini dilakukan selama 2 hari. Dan untuk di kantor BMKG wilayah 1 Kota Medan sendiri nanti pemantauan akan dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana persiapannya akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana nanti pemantauan sendiri akan mengerahkan sebanyak 5 petugas dengan 1 unit alat teropong hilal. Dan berdasarkan perakiraan BMKG wilayah 1 Kota Medan sendiri, untuk pantauan hilal di hari ini diperkirakan akan berada di titik di -4 di bawah garis horizontal matahari. Sementara untuk esok hari titik hilal akan berada di
titik ketinggian 7 derajat di atas garis horizontal matahari, dan ini akan lebih mudah teramati untuk esok hari. Sementara untuk berdasarkan cuaca di wilayah Sumatera Utara untuk hari ini dan esok hari, kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara ini akan cenderung berawan, sehingga ini juga akan menyulitkan untuk pemantauan hilal di wilayah Kota Medan. Dan terkait dengan titik hilal yang diperkirakan oleh BMKG wilayah 1 Kota Medan, berikut kita simak pernyataan dari Kepala BMKG wilayah 1 Kota Medan, Edison Kurniawan. Untuk hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, itu tinggi hilal itu akan berada di -4 derajat. Artinya memang itu berada di bawah garis horizontal yang kita amati. Jadi artinya dengan baik menggunakan teropong ataupun dengan mata telanjang, tentu kita tidak akan mampu melihat kemunculan dari bulan itu sendiri. Sumi. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya ada Febrian Ahmad dari Semarang, Jawa Tengah, dan juga Zevanya Sarah melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih teman-teman.